Di antara rimbunnya vegetasi tropis, saat embun pagi masih menggantung pada ujung-ujung daun, hidup seekor burung kecil yang lincah, cekatan, dan nyaris tak pernah diam. Dialah burung perenjak kelabu, atau dikenal pula dengan Ashy Tailor Bird, seekor burung mungil dengan warna-warna sederhana, namun dengan perilaku yang memukau. Hari ini, kita akan masuk ke dalam dunianya. Dunia yang jauh dari keramaian manusia, dunia penuh dedaunan, serangga dan suara alam. Dunia di mana perenjak kelabu berjuang, berburu, mencari pasangan, hingga membesarkan anak-anaknya. Inilah kehidupannya di alam liar. Perenjak kelabu termasuk dalam famili Cisticoladeae, kelompok burung pengicau kecil yang dikenal aktif dan sulit diam. Nama Inggrisnya adalah Ashy Tailor Bird, sedangkan di beberapa daerah, ia masuk ke kelompok Orthotomus, burung-burung penjahit daun. Julukan itu bukan tanpa alasan. Beberapa kerabat dekatnya memang dikenal mampu menjahit daun untuk membangun sarang, menggunakan serat atau benang alami yang dirajut melalui lubang-lubang kecil yang mereka buat dengan paruhnya. Secara fisik, perenjak kelabu berukuran mungil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 11 hingga 14 cm dengan berat antara 8 sampai 12 gram saja. Ukuran yang kecil, namun dengan energi yang seolah tak terbatas. Warnanya sederhana, namun elegan. Bagian kepala biasanya berwarna abu-abu hingga kelabu kecoklatan. Punggungnya hijau zaitun, memberikan kamuflase yang baik di antara daun dan ranting. Sementara bagian bawah tubuhnya putih keabu-abuan. Paruhnya lurus, tipis, dan tajam, sangat ideal untuk menangkap serangga kecil. Namun satu hal yang paling khas dari perenjak adalah ekornya. Ekor panjang sempit yang sering terangkat tegak saat ia bergerak atau berhenti sejenak. Gerakan ini menjadi bahasa tubuh khas yang mengirimkan sinyal bagi pasangannya ataupun sebagai respons terhadap ancaman di sekitarnya. Matanya bulat kecil dengan iris gelap yang selalu waspada. Karena ukuran tubuhnya yang mungil, hampir semua gerak tubuhnya terlihat cepat, seperti kilatan kecil di antara sela dedaunan. Perenjak kelabu adalah penghuni alam liar yang fleksibel, namun tetap memiliki preferensi jelas. Ia dapat ditemukan di hutan sekunder, semak-semak padat, hutan bakau, kebun, bahkan di lingkungan yang berdekatan dengan manusia selama masih terdapat vegetasi rendah. Habitat utamanya berada di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, tergantung daerahnya. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Filipina, perenjak kelabu menempati sabuk vegetasi tropis dan subtropis yang hangat. Berbeda dengan burung kanopi besar yang hidup di atas pohon tinggi, perenjak kelabu justru memilih lapisan vegetasi rendah. Ia lebih suka semak, ranting rendah, pucuk bambu, dan sela dedaunan padat.
tempat di mana ia dapat berlindung, berburu serangga, serta menghindari predator. Saat matahari belum sepenuhnya terbit dan cahaya jingga baru mulai menyelinap melalui ranting-ranting pohon, perenjak kelabu biasanya sudah bangun. Ia mulai bergerak dari dahan ke dahan, mengeluarkan kicauan pendek yang terdengar seperti tik-tik-tik, tik-tik-tik. Suara ringan namun ritmis yang menandakan dimulainya hari baru. Setiap harinya, seekor perenjak kelabu menghabiskan banyak waktu untuk berburu makanan. Ia melompat, merayap, dan terbang pendek dari satu dedaunan ke dedaunan lain, menelusuri bagian bawah daun dan ranting, tempat favorit serangga bersembunyi. Burung ini sangat teritorial. Ketika merasa wilayahnya diganggu oleh burung sejenis, ia akan mengangkat ekor, mengepakkan sayap, dan mengeluarkan suara peringatan. Meski berukuran kecil, ia tidak ragu mempertahankan wilayahnya. Di sela aktivitasnya, perenjak juga sering melakukan perawatan bulu. Ia merapikan bulu dengan paruhnya, membuka sayap sedikit demi sedikit, membuang parasit kecil yang mungkin menempel. Perawatan bulu sangat penting, karena bulu harus tetap bersih untuk menjaga kemampuan terbang dan mencegah masuknya air saat hujan. Ketika sore tiba dan cahaya meredup, perenjak kelabu mulai mengurangi aktivitas. Ia mencari tempat bertengger yang aman, biasanya di antara semak padat, untuk beristirahat sampai fajar tiba. Sebagai burung kecil yang aktif, perenjak kelabu adalah pemakan serangga. Ia tergolong insektivora. Makanan utamanya meliputi ulat daun, laba-laba kecil, semut, kutu daun, belalang kecil, dan serangga terbang seperti nyamuk dan lalat kecil. Metode berburu perenjak kelabu sangat menarik. Ia jarang terbang panjang untuk mengejar mangsa. Sebaliknya, ia melakukan teknik gleaning, yaitu memetik serangga dari permukaan daun atau kulit kayu. Paruhnya yang tipis dan kecil memungkinkan ia mengambil serangga dari celahan sempit, bahkan dari bagian bawah daun. Kadang, saat ada serangga terbang rendah, perenjak akan melakukan sailing, terbang singkat dan cepat untuk menangkap mangsa di udara, lalu kembali ke ranting. Sebagai pemakan serangga, peran perenjak kelabu penting dalam ekosistem. Ia membantu mengendalikan populasi serangga, menjaga keseimbangan rantai makanan, dan mendukung kesehatan vegetasi di sekitarnya. Suara adalah bagian penting dalam kehidupan perenjak kelabu. Meski ukurannya kecil, suaranya cukup keras untuk ukuran tubuhnya. Kicauannya cenderung pendek, berulang, dan ritmis. Nada umum yang sering terdengar adalah tik-tik-tik, tik-tik-tik, atau cit-cit-cit, cit-cit-cit. Suaranya tidak semerdu burung penyanyi besar, namun memiliki fungsi vital. Perenjak menggunakan suara untuk menandai wilayah, mencari pasangan, menghubungi pasangannya saat berburu, atau mengirim peringatan saat ada predator. Ketika ada ancaman, misalnya ular pohon, kadal pohon, atau burung pemangsa, suara perenjak akan berubah menjadi cepat, pendek, dan tegas, kadang disertai gerakan ekor yang tajam. Komunikasi pasangan juga menarik. Saat perenjak kelabu hidup berpasangan, suara mereka saling bersahutan. Keduanya saling mengawasi keberadaan satu sama lain. Sebuah koordinasi kecil namun penting untuk bertahan hidup. Musim kawin perenjak kelabu bervariasi antar wilayah. Di daerah tropis, musim kawin dapat terjadi sepanjang tahun.
Namun, aktivitas tertinggi sering terjadi menjelang akhir musim hujan. Saat musim kawin tiba, pejantan akan meningkatkan aktivitas vokalnya. Ia juga akan menunjukkan gerakan tubuh tertentu seperti mengangkat ekor, mengepakkan sayap, dan memperlihatkan sisi tubuhnya untuk menarik perhatian betina. Jika betina menerima, keduanya akan membentuk ikatan pasangan. Meski tidak selalu monogamis umur hidup, namun untuk satu periode reproduksi, mereka bekerja sama. Proses pembuatan sarang menjadi bagian yang paling menakjubkan. Beberapa kerabat perenjak dikenal mampu menjahit daun dengan serat atau benang alami. Perenjak kelabu sendiri biasanya membuat sarang berbentuk kantong atau cangkir kecil, melekat pada dedaunan rendah hingga semak padat. Sarang dibuat dari serat taraman, lumut, rumput halus, benang laba-laba, atau serat kelapa jika dekat pemukiman. Sarang diletakkan rendah, sering hanya 30 hingga 150 cm dari tanah, namun tersembunyi rapat dalam dedaunan. Betina biasanya bertelur 2 hingga 4 butir, berwarna putih kebiruan hingga krem dengan bercak halus. Masa inkubasi berlangsung sekitar 12 hingga 14 hari. Selama masa ini, induk sangat waspada. Mereka kembali diam-diam dan pergi tanpa suara agar tidak menarik perhatian predator. Begitu telur menetas, muncullah anakan perenjak kelabu yang kecil, tanpa bulu, dan sangat rentan. Pada masa ini, peran kedua induk menjadi penting. Keduanya bergantian membawa makanan berupa serangga kecil dan larva. Anakan mulai tumbuh bulu dan belajar merayap di sekitar sarang setelah 7 hingga 10 hari, dan mulai keluar dari sarang pada usia sekitar 13 hingga 15 hari. Namun setelah keluar sarang, mereka belum benar-benar mandiri. Selama beberapa hari, induk masih mengajari mereka mencari makanan, mengenali ancaman, hingga akhirnya berpisah. Sebagai burung kecil, perenjak kelabu memiliki banyak musuh alami. Predator yang sering mengincarnya antara lain ular pohon, tokek, semut besar, kadal, tikus, elang kecil, burung kucing atau shrike, kucing liar atau domestik. Karena itu, perenjak kelabu harus selalu waspada. Refleks cepat, kemampuan bergerak di vegetasi padat, serta warna tubuh yang kamuflase menjadi senjata utamanya. Perenjak kelabu mungkin kecil, namun kehadirannya memberikan dampak besar. Sebagai pemakan serangga, ia menjaga keseimbangan hama, membantu kesehatan tanaman, dan menjadi bagian dari rantai makanan yang kompleks. Burung ini adalah jenis yang sering dipelihara, sehingga terlalu terancam oleh perdagangan, serta kerusakan habitat, penggunaan pestisida, serta berkurangnya vegetasi rendah menjadi ancaman jangka panjang. Meski begitu, di banyak wilayah, perenjak kelabu masih tergolong populasi stabil berkat kemampuannya beradaptasi dan keberadaannya di ekosistem tropis yang kaya. Di dunia yang terus berubah, burung-burung kecil seperti perenjak kelabu mengingatkan kita tentang kerumitan alam. Meskipun kecil, mereka menyimpan kisah panjang tentang adaptasi, perjuangan, dan keberlangsungan hidup. Di balik semak-semak dan dedaunan yang kita anggap biasa, terdapat dunia yang hidup, sibuk, dan penuh strategi. Dunia di mana seekor burung mungil bernyanyi, berburu, mencintai, dan bertahan hidup. Inilah kehidupan burung perenjak kelabu, Ashy Tailorbird, di alam liar.